Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri. Di sini saya ingin membuat video tentang mazhab. Jadi, apa sih mazhab itu? Nah, jadi mazhab itu adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum Islam. Munculnya mazhab sebagai bagian dari proses sejarah. Penetapan hukum Islam tertata rapi dari generasi sahabat tabi'in hingga mencapai masa keemasan pada Khalifah Abbasiyah. Akan tetapi harus diakui, mazhab telah memberikan sumbangsis pemikiran besar dalam penerapan hukum Islam. Sebab-sebab terjadinya perbedaan mazhab itu dikarenakan perbedaan persepsi dalam usul fikih dan fikih, serta perbedaan interpretasi atau penafsiran mujtahid menganut paham untuk bermazhab. Dikarenakan faktor ketidakmampuan kita untuk menggali hukum syariat sendiri secara langsung dari sumber-sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Bermazhab secara benar dapat ditempuh dengan cara memahami bahwa sesungguhnya pemahaman kita terhadap perbedaan pendapat di kalangan mazhab-mazhab adalah salah satu yang sehat dan alamiah, bukan sesuatu yang janggal atau menyimpang dari Islam. Mazhab itu secara bahasa artinya tempat pergi, yaitu jalan. Sedangkan menurut istilah ada beberapa rumusan menurut Haji Husin Abdullah. Jadi menurut beliau, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariah yang rinci secara berbagai kaidah dan landasan yang mendasari pendapatan tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi salah satu yang utuh. Sedangkan menurut Abdul Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istimbatnya. Nah, bila urutkan ke belakang, mazhab fikih itu sudah ada sejak zaman sahabat. Misalnya mazhab Aisyah, mazhab Ibnu Mas'ud, mazhab Ibnu Umar, masing-masing memiliki kaidah tersendiri dalam memahami nas Al-Quran Al-Karim As-Sunnah. Sehingga terkadang pendapat Ibnu Umar tidak selalu berjalan dengan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Tapi semua itu tidak bisa disalahkan karena masing-masing telah melakukan ijtihad. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan mazhab itu? Di samping seperti setelah sedikit dipaparkan, bagaimana terbentuknya mazhab itu sendiri. Nah, menurut Syekh Taqiyuddin dan Habhani, berbagai mazhab itu terbentuk karena adanya perbedaan ikhtilaf dalam masalah usul dan furu sebagai dampak adanya berbagai diskusi di kalangan ulama. Usul terkait dengan metode penggalian, sedangkan furu terkait dengan hukum-hukum syariat yang digali berdasarkan metode istimbat tersebut. Alasan utama adanya perbedaan dalam ketetapan hukum di kalangan imam mazhab meliputi: 1. Interpretasi makna kata dan susunan gramatikal, sedangkan nomor 2 itu riwayat hadis. Nomor 3 diakuinya penggunaan prinsip-prinsip tertentu, dan nomor 4 itu ataupun yang terakhir metode qiyas. Menurut Abdul Wahab Khalfah, perbedaan penetapan hukum tersebut terpangkal pada 3 persoalan. Yang pertama itu perbedaan mengenai penerapan sebagai sumber-sumber hukum. Sedangkan yang kedua,
perbedaan mengenai pertentangan penetapan hukum dari tasyri, dan yang ketiga itu perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam mengenai nas dan syariah. Adapun Muhammad Zahri membagi dalam 3 hal penyebab terjadinya ikhtilaf mazhab. Yang pertama itu berkaitan dengan sumber hukum, sedangkan yang kedua itu berkaitan dengan metode ijtihad, dan yang ketiga itu adat istiadat. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf karena manusia itu tempatnya salah dan yang benar itu datangnya dari Allah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.